Assalamualaikum sahabat semua. Selamat datang di podcast Irama, inspirasi Ramadan ala millennials. Dalam podcast kali ini, saya akan share mengenai kisah dari salah satu pemuda di zaman Rasulullah yang menginspirasi. Semoga bermanfaat ya. So, let's check it out. Kisah tentang sahabat dan sahabiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ummu Sulaim dan Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim mencatat dalam sejarah Islam memiliki mahar paling indah. Ketika itu, seorang pemuda tampan dan kaya raya bernama Abu Thalhah jatuh cinta pada Ummu Sulaim dan berniat untuk menghitbah Ummu Sulaim. Ketika hal itu disampaikan kepada Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Abu Thalhah, aku tidak punya alasan untuk tidak menerimamu sebagai suamiku. Hanya saja, engkau adalah orang yang belum beriman kepada Allah. Kalau engkau bersungguh-sungguh ingin menghitbahku, maka mahar yang aku minta adalah keislamanmu." Begitu kata Ummu Sulaim. Tak memakan waktu yang sangat lama, Abu Thalhah menghadap ke Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun menikah. Keislaman Abu Thalhah bukan karena pernikahan, tapi karena sebenarnya sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hal ini terbukti ketika memasuki Islam. Abu Thalhah memasuki Islam secara kafah. Abu Thalhah menjadi sahabat yang hebat di hadapan Rasulullah. Suatu ketika, Abu Thalhah meminta izin kepada sang istri untuk pergi dalam sebuah urusan dalam beberapa waktu yang agak lama. Dan ketika Abu Thalhah pergi, ternyata ada sebuah kejadian. Anak mereka ternyata meninggal dunia. Ummu Sulaim mengatakan pada keluarga, "Jangan sampai Abu Thalhah tahu. Biar aku saja yang akan memberitahukan hal ini pada Abu Thalhah." Maka ketika Abu Thalhah pulang dari bepergian yang lama tersebut, di malam itu Ummu Sulaim memasakkan masakan yang sangat enak untuk suaminya. Malam itu, Ummu Sulaim memberikan jiwa raganya untuk melayani sang suami, dan malam itu sang suami mabuk kepayang karena dilayani oleh istrinya. Seakan-akan itu malam pertama bagi mereka. Dan kemudian di pagi hari, ketika Abu Thalhah merasa senang hatinya, Ummu Sulaim bertanya, "Suamiku, bagaimana pendapatmu kalau kita dipinjami sesuatu lalu kemudian diambil oleh sang pemiliknya?" Maka Abu Thalhah mengatakan, "Berikan pada pemiliknya, karena itu hanya titipan saja." Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Itulah yang terjadi pada anak kita. Anak kita dipanggil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Thalhah marah. Abu Thalhah mengatakan, "Bisa-bisanya engkau, anak kita wafat, kemudian engkau melayaniku dengan masakanmu dan melayaniku semalaman. Tapi kau tidak memberitahukan bahwa anak kita meninggal ketika aku pulang ke rumah," kata Abu Thalhah dengan nada yang sangat marah. Maka Abu Thalhah mengadukan ini pada Rasulullah. Dan Rasul bertanya, "Apa yang dilakukan oleh istrimu?" "Istriku melayaniku dengan baik memang semalaman, wahai Rasul. Kami memang merasakan seperti malam pertama malam itu. Tapi aku tak bisa menerima kenyataan bahwa ternyata anakku meninggal dan istriku menyembunyikannya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Thalhah, semoga Allah memberkahi kalian berdua." Dan lihat, kesabaran dari seorang istri membuahkan dari hubungan malam itu.
melahirkan seorang anak bernama Abdullah. Seorang anak yang ternyata dari keturunan mereka adalah keturunan penghafal Al-Quran. Masya Allah, kisah kesabaran yang sangat luar biasa. Ada 3 kesabaran yang kita bisa lihat di sini. Kesabaran pertama, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Abu Thalha hijrah dari jahiliyah menuju hidayah dan tidak setengah-setengah. Ketika memilih untuk memeluk Islam secara kafah, maka ia menjadi hamba Allah yang sangat baik, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kedua, sabar dalam beribadah. Ummu Sulaim dan Abu Thalha dikatakan sebagai sahabat Rasul yang sangat baik ibadahnya. Ibadah demi ibadah butuh kesabaran, dan mereka melakukannya. Dan ketiga, kesabaran dalam menghadapi musibah. Lihat, ketika mendapatkan musibah, mereka berdua mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah kembali pada Allah, dan Allah gantikan dengan yang lebih baik, karena sabar. Alangkah indah urusan orang mukmin ketika diberi ujian dia sabar, ketika diberi kebahagiaan dia bersyukur. Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, insya Allah.